Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya masuk pada tahap pemaparan materi, di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Nikola Nurtina Nasani, NIM 18030300165, semester 6 kelas D. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah metode penelitian sosial kualitatif. Di sini saya akan mereview salah satu buku dari penulis Yanto Chandra, yaitu tentang penelitian kualitatif menggunakan RA sistematik pendekatan. Riset kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang paling banyak digunakan dan metodologi dalam ilmu sosial. Penelitian yang terutama atau eksklusif menggunakan non-numerik data adalah salah satu jenis penelitian dan metodologi yang paling umum digunakan di ilmu sosial. Sayangnya, penelitian kualitatif sering disalahpahami. Hal ini sering dianggap mudah dilakukan, sehingga siapapun dapat melakukannya tanpa pelatihan, serta karena mengandalkan teknik manual yang tidak berubah sejak 50 tahun lalu. Ini adalah persepsi yang salah. Penelitian kualitatif menantang untuk dilaksanakan dan dipertahankan. Ia perlu mengikuti prinsip dan asumsi serta yang tertentu yang diterima secara umum dan bisa merangkul kemajuan terbaru dalam teknologi komputasi. Seperti inframerah terfokus laser, penelitian kualitatif dapat dengan kuat menyentuh inti masalah sosial, keyakinan atau nilai jika pengguna terlatih dan menggunakan laser inframerah. Dan yang perlu kita ketahui bahwa penelitian kualitatif adalah metodologi yang menantang digunakan, dan itu layak mendapat rasa hormat dari para sarjana dan dari latar belakang epistemologis apapun, dari positivis, interpretivis, dan stimulasi hingga matematika. Tantangannya adalah bahkan lebih tinggi jika seseorang bertujuan tinggi untuk mempublikasikan penelitian kualitatif di jurnal early. Penelitian kualitatif bila dilakukan secara optimal dan menggunakan pendekatan yang valid dapat mencapai tingkat ketelitian, kualitas, dan kepercayaan yang tinggi seperti semua metodologi lainnya. Karena data dalam penelitian kualitatif didominasi oleh kata-kata, yaitu dari tampilan, catatan lapangan, percakapan, rekaman, dan memo sebagai lawan dari angka. Peneliti kualitatif sering menghadapi tekanan yang sangat besar untuk meyakinkan pembaca dan jurnal editor dan pengulas atau menjaga gerbang bahwa kesimpulan masuk akal dan dipertahankan. Peneliti kualitatif tidak menikmati hak istimewa bersembunyi di balik koefisien statistik. Yang mendasari masalahnya adalah bahwa ada sedikit atau tidak ada konsensus di antara para sarjana kualitatif tentang seperti apa penelitian kualitatif berkualitas tinggi itu. Masalah lainnya adalah kualitatif itu penelitian diam-diam dalam banyak hal. Artinya, keputusan dan tindakan peneliti selama pengumpulan dan analisis data seringkali tersembunyi bagi pihak luar. Ada paradigma yang sah dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan seseorang, tetapi memang demikian tidak jelas bagi banyak peneliti kualitatif. Ini telah menghambat penerimaan yang lebih luas dari perusahaan penelitian kualitatif. Untuk mengatasi kritik yang sering salah tempat ini, terdapat penelitian kualitatif terhadap penelitian kualitatif, mendorong peneliti kualitatif untuk menyimpulkan pekerjaan mereka menggunakan apa yang oleh para sarjana disebut valid, pendekatan untuk pekerjaan kualitatif. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan mendemonstrasikan dan memperluas penggunaan dari pendekatan Gioia, salah satu metodologi yang valid untuk melakukan penelitian kualitatif. Pendekatan Gioia pada dasarnya adalah tentang pembentukan teori atau penemuan dan pencarian menghasilkan dan mengembangkan konsep dan teori baru. Dalam melakukannya,
kami memanfaatkan kemajuan terbaru dalam teknologi komputasi dalam bentuk kompromi open source meletakkan platform yang berjalan di R, disebut RQDA, untuk memfasilitasi analisis data, penyimpanan dan pengambilan dan penyajian data. Dengan demikian berusaha memprofesionalkan peneliti kualitatif metodologi dan membuatnya setara dengan metodologi lain dalam hal penggunaan teknologi maju. Karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tenda besar yang mencakup berbagai aliran pemikiran. Ada kesepakatan umum bahwa penelitian kualitatif paling banyak digunakan untuk menjawab mengapa dan bagaimana pertanyaan penelitian, tetapi tidak seberapa banyak atau sejauh mana pertanyaan. Kata Hawken juga seringkali digunakan dalam pertanyaan penelitian tentang penelitian kualitatif. Ini biasanya membutuhkan pertanyaan dan jawaban terbuka versus tertutup. Demikian pula, seorang sarjana yang terlatih dalam metodologi kualitatif mungkin melihat dunia dari lensa mengapa dan bagaimana. Memahami jenis orientasi ini atau bias berguna. Yang penting untuk menilai sebuah karya kualitatif berdasarkan karyanya landasan ontologi dan epistemologis. Misalnya, menilai pekerjaan berdasarkan kualitatif pada epistemologi interpretatif konstruktivis menggunakan interpretif konstruktivis metodologi versus metodologi positif atau realis kritis. Pendekatan Gioia menggunakan platform R yang membahas 5 karakteristik umum kualitas penelitian kualitatif yang anggap perlu untuk melakukan penelitian kualitatif. Pertama, penelitian kualitatif adalah proses yang berulang dan muncul. Artinya itu penelitian kualitatif jarang bergantung pada proses satu kali dalam menghasilkan temuan. Itu agak bergantung pada beberapa perbandingan bolak-balik antara data dan teori, dan cukup sering di antara analisis yang dihasilkan oleh analis data yang terbit dalam proyek sebelumnya penelitian dan lain-lain. Ini muncul karena peneliti kualitatif tidak menentukan penelitian sebelumnya, hasil di awal, atau membatasi pengamatan dan analisis berdasarkan suatu tertentu prakonsepsi atau ide, model, kerangka, atau teori di awal suatu penelitian. Sebaliknya, peneliti mengikuti logika, membiarkan data berbicara, atau memungkinkan data untuk mengungkapkan pola atau proses untuk dirinya sendiri. Akibatnya, sering dilakukan penelitian kualitatif terlihat lebih berantakan daripada penelitian kuantitatif karena prosesnya tidak linear. Kedua, penelitian kualitatif terutama digunakan untuk mengeksplorasi dan menemukan sesuatu yang baru, pemahaman atau penjelasan, dan menghasilkan hal baru, mengejutkan atau menarik temuan. Tidak ada gunanya melakukan studi kualitatif temuan semata mendeskripsikan apa yang telah diketahui atau dilaporkan. Seperti melaporkan bahwa misalnya dampak sosial penting bagi sosial perusahaan, atau gagal untuk menggali lebih dalam di luar yang sudah jelas. Seperti mengklaim bahwa pengakuan peluang sosial mendahului perkembangan usaha sosial, atau hanya digunakan untuk memverifikasi hubungan antar variabel. Dalam menemukan konsep atau proses baru, hal yang biasa dilakukan peneliti kualitatif untuk membangun atau menemukan kosakata baru yang paling mewakili konsep baru yang menarik. Misalnya, menciptakan terminologi baru yang mempresentasikan fenomena sosial yang diterbitkan. Misalnya, pengertian konsep baru yang menjelaskan peran pemimpin dalam penghasutan, atau mengkonsep ulang sebuah fenomena yang ada menggunakan perspektif baru mengikuti wawasan yang muncul data kualitatif proses perubahan strategis.
Ketiga, penelitian kualitatif biasanya mengandalkan kekayaan atau berlapis, rumit, rinci, konkret, dan bernuansa, dan data yang tebal atau data mendalam melalui banyak informan atau berbagai sumber. Penelitian kualitatif mengandung deskripsi yang kaya dan tebal dan penjelasan tentang fenomena sosial. Misalnya, mengapa dan bagaimana pandangan mantan teroris, makna pekerjaan dalam kehidupan pasca sarjana. Selama proses pengumpulan data, sebuah peneliti harus melakukan upaya terbaik untuk mengumpulkan sebanyak dan relevan data sebanyak mungkin tentang subjek yang diamati, seperti melakukan multiple wawancara mendalam dengan informan atau wawancara dengan sekelompok informan untuk data yang lebih holistik dan dapat dipertahankan. Keempat, penelitian kualitatif berupaya menghasilkan proses, teori, dan kemajuan. Sion yang mengartikulasikan dan menjelaskan fenomena sosial. Untuk mencapai ini, sebuah kualifikasi tipe penelitian akan mengikuti metodologi, misalnya Gioia atau Insight atau ragin pendekatan untuk menganalisis data kualitatif dan mengabstraksikannya untuk menghasilkan tingkat yang lebih tinggi. Terakhir, penelitian kualitatif bersifat kontekstual. Meskipun semua penelitian harus mempertimbangkan konteks, ada konsensus umum bahwa konteks adalah raja dalam penelitian kualitatif. Ini artinya, pertama, mengidentifikasikan konteks baru atau segar yang berkontribusi untuk kami di bawah berdiri di suatu lapangan merupakan keuntungan. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat menawarkan teori, ekstensi, dan mempelajari fenomena dalam konteks baru. Kedua, konteks dapat digunakan sebagai dimensi atau alat analisis untuk membantu berdiri fenomena sosial dalam konteks komparatif, misalnya untuk memahami motivasi. Dalam wirausaha sosial, seseorang dapat mengkaji bagaimana perilaku dan motivasinya. Pengusaha sosial mungkin berbeda dari pengusaha bisnis. Yang penting, penelitian yang peka konteks memungkinkan peneliti kualitatif menjadi lebih kuat kesimpulan dalam konteks atau mencapai validitas internal sebelum belajar secara bertahap konteks lain dalam arti komparatif untuk meningkatkan kesimpulan. Paradigma utama dalam penelitian kualitatif. Seperti disebutkan di atas, penelitian kualitatif mengalami kurangnya boilerplate masalah. Dengan kata lain, ini tidak memiliki pendekatan standar. Meskipun beberapa kualitatif sarjana menolak desain dominan dalam penelitian kualitatif untuk mendukung metode pluralisme ologis. Interpretivisme adalah aliran pemikiran yang memperlakukan realitas sosial sebagai subjektif dan dibangun bersama oleh para peneliti yang bertujuan untuk memahami dunia melalui individu atau pengalaman kolektif. Interpretivisme sendiri adalah tema besar yang mencakup antar aksisme, hermeneutika, dramaturgi, etnometodologi, dan etnografi di bidang lainnya. Interpretivisme sering digunakan untuk penelitian yang membangun teori dan berorientasi pada penemuan, sedangkan positivisme untuk pengujian teori atau elaborasi teori atau penyempurnaan teori penelitian. Bergantung pada posisi epistemologis seseorang, berapa sarjana berpendapat demikian. Interpretivisme dan positivisme saling melengkapi. Pendekatan Gioia diilhami oleh interpretivis, konstruktivis, epistemologis, dan lebih mementingkan memperoleh wawasan dan menghasilkan eksplorasi, mencari dan menemukan konsep, proses, atau mekanisme baru, dan akhirnya menghasilkan model proses atau teori. Pendekatan Gioia memiliki dasar pembuktian dan komponen mendongeng. Ini menunjukkan dan memberitahu membaca bagaimana dan mengapa seorang peneliti sampai pada pernyataan berdasarkan data yang dianalisis. Pendekatan ini konseptual menganalisis penelitian
kualitatif sebagai proses pengambilan akal yang menjadi andalan peneliti proses pembuatan akal untuk mencari tahu apa yang dihadapi. Sekian dan terima kasih.